Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini di semester 1 bab 2 adalah mengenai gerak ya. Ini khusus di kelas 10 SMK ya. Kalau di saya kebetulan adanya jurusan otomotif dan mesin. Nah, jadi untuk semester 1 pelajaran fisika itu ada bab 2-nya adalah gerak. Nah, ini adalah peta konsep gerak ya. Nah, untuk gerak lurus itu ada konsep gerak, jarak, dan perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, untuk jenis gerak lurus itu ada 3 macam, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Nah, coba perhatikan video atau gambar tersebut ya. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Nah, itu di situ kan ada kucing yang sedang tiduran ya. Terus ada burung yang sedang terbang dan ada anjing dan macan ya yang sedang bergerak. Nah, kalau konsep di fisika itu yang namanya gerak itu pasti ada perpindahan, pasti ada titik awal dan titik akhir. Nah, kalau bendanya itu diam tapi dia bergerak, itu kalau di fisika itu bukan termasuk definisi gerak. Nah, contoh seperti burung dan kucing ya. Kucing tersebut memang kalau kelihatannya bergerak, cuman dia tidak berpindah dari satu titik ke titik yang lain ya. Beda dengan anjing atau macan. Nah, kalau anjing atau macan itu kan dia lari bergerak dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, itu kalau di fisika didefinikan sebagai gerak ya. Nah, benda bergerak. Nah, pengertiannya bila posisi atau kedudukan berubah dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding itulah disebut titik acuan. Nah, untuk pengertian gerak itu sendiri, gerak menyatakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Titik acuan adalah sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Nah, contoh nih, seseorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun, tetapi dia diam terhadap teman duduknya meskipun keretanya bergerak. Nah, itu adalah konsep definisi gerak menurut fisika. Nah, kalau kita di kehidupan sehari-hari kita diam terus kita tepuk tangan gitu ya. Nah, kita biasanya ngomongnya bergerak ya. Padahal kalau di fisika walaupun kita tepuk tangan gitu ya selama 10 menit tetapi posisi tubuh kita diam, maka tetap ya kalau di fisika itu dia tidak melakukan gerakan sama sekali ya, karena dia tetap di satu titik acuan tersebut ya. Harus kita ingat ya, di fisika itu konsep definisi gerak itu adalah dia berubah posisi atau berubah kedudukan ya. Paham ya sampai sini? Nah, ini perpindahan itu adalah besaran vektor ya. Sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa perpindahan adalah vektor karena dia memiliki arah ya. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, tergantung sistem koordinat. Nah, itu adalah pengertian perpindahan. Nah, contohnya itu ada titik A terus dia pindah ke titik B. Nah, delta X-nya atau jaraknya adalah
titik akhir dikurangi titik awal. Titik akhirnya adalah X2, titik awalnya adalah X1. Silahkan dikurangi ya. Nah, itulah yang namanya perpindahan. Jarak itu adalah besaran skalar. Nah, jarak itu pengertiannya adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, contoh nih, benda A ke benda B, benda dari titik A ke titik B itu adalah 5 meter jaraknya. Lalu dia balik lagi ke titik A sejauh 5 meter. Nah, kalau di fisika berarti benda tersebut bergerak dengan jaraknya adalah 10 meter. Karena jarak itu sendiri adalah panjang lintasan seluruhnya. Dari A ke B 5 meter, dari B ke A 5 meter. Jadi ditambahkan saja jaraknya, berarti 5 tambah 5 sama dengan 10 meter. Nah, itu adalah jarak. Nah, beda dengan perpindahan. Benda A ke benda B terus balik lagi ke benda A. Nah, berarti benda tersebut mengalami perpindahannya 0 ya, karena dia tidak berubah posisi atau berubah kedudukan karena tetap di titik A ya. Walaupun dia berjalan-jalan sejauh 100 meter umpamanya. Terus dia balik lagi ke titik A. Nah, sama aja dia tidak berpindah sama sekali. Tetapi kalau jarak itu tetap diukur atau dihitung panjang lintasan seluruhnya. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan. Nah, jarak dan perpindahan ini ada contoh simulasinya nih. Nah, ini ada benda nih menggelinding ya. Ini panjang lintasannya tidak beraturan ya. Nah, terus jaraknya itu adalah seluruh panjang lintasan. Nah, itu adalah jarak. Tetapi kalau perpindahan itu hanya diukur dari titik awal bola ya sampai ke titik akhir bola. Nah, itu adalah perpindahan. Nah, contoh ini ada lagi. Nah, berapa jarak yang ditempuh dari A terus ke O, ke B, ke O. Nah, kalau jaraknya itu adalah dihitung semua panjang lintasannya ya. Dari A ke O 5, dari O ke B 5, dari B ke O 5. Ditambah gimana? Dari A ke O 5, dari O ke B 5 ya. Dari B ke O 1 ya. Terus kita tambahkan jadi 16. Nah, itu jaraknya. Tapi kalau perpindahannya itu kan dari negatif 1 ke negatif 5. Jadi perpindahannya dihitung dari titik awal dan titik akhir. Jadi perpindahannya adalah 4. Nah, ini ada lagi nih. Berapa jarak yang ditempuh dari O ke B, ke O, ke A, ke O. Nah, berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Nah, kalau jarak itu dihitung semua lintasannya, jadi 23. Tetapi kalau perpindahannya hanya 3 ya, karena dihitung dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini ada anjing berjalan dari titik B ke titik A, terus dia balik lagi ke titik B. Nah, jadi berapa nih jaraknya? Nah, berarti jaraknya itu dihitung semua lintasannya ya. Ada yang tahu tidak nih berapa? Coba kira-kira jaraknya. Berarti dari B ke A 10 ya. Terus dari A ke B 10. Jadi jaraknya adalah 20. Tetapi berapa nih perpindahannya? Karena anjing tersebut tidak berpindah sama sekali ya.
dari B ke A terus balik lagi ke B, ya tetap saja perpindahannya adalah 0 ya, tidak dihitung. Walaupun dia berkeliling sejauh manapun, kalau balik lagi ke titik awal tetap saja perpindahannya 0. Paham ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, ini ada mobil dari apa itu teh, titik di angka 2 ke angka negatif 4 nih. Berapakah jarak yang ditempuh benda? Berarti dari titik angka 2 ke negatif 4 berarti 6 ya. Nah, berapa perpindahan benda? Berapa perpindahannya? Berarti negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 ya kalau perpindahan. Kita lanjutkan. Nah, untuk kecepatan itu besaran vektor ya. Bila benda memerlukan waktu delta t untuk mengalami perpindahan sebesar delta x, maka kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan dibagi waktu yang diperlukan ya. V rata-ratanya atau kecepatan rata-rata kemiringan garis yang menghubungkan x1 dengan x2. Nah, rumusnya V rata-rata atau kecepatan rata-rata itu adalah X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Atau delta X sama dengan delta T. Nah, itu adalah rumus kecepatan ya. Nah, ini adalah simulasi kecepatan rata-rata ya. Untuk sebuah mobil nih ya. X-nya adalah perpindahan ya. T-nya adalah waktu. Nah, kelajuan itu adalah besaran skalar. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya adalah jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan, atau rumusnya V sama dengan X per T. Terus ya selanjutnya adalah percepatan. Nah, ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Kalau percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu, atau dirumuskan A rata-rata sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1 sama dengan delta V per delta T. Selanjutnya ada percepatan sesaat. Nah, perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, itu adalah definisi dari percepatan sesaat. Nah, rumusnya adalah A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, itu percepatan sesaat. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut atau familiar dengan GLB. Di SMP udah pernah nih materi tentang GLB ya. Apa nih pengertian dari GLB? Yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. A-nya sama dengan 0. Apa itu A? Percepatannya 0. Kecepatan tetap artinya arah dan besarnya tetap. Nah, kereta yang bergerak pada lintasan rel yang lurus bergerak dengan kecepatan yang konstan, merupakan salah satu contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB. Lanjut, nah ini adalah contoh gerak GLB ya. Nah, ini ada mobil terus dia bergerak sejauh X ya, dan dalam waktu T. Nah,
Ini adalah grafiknya V terhadap T. Nah, biasanya kalau ada gambar atau grafik tersebut tidak usah pakai rumus. Silakan mencari jaraknya dengan menghitung luas luas dari bangun yang dibentuk dari grafik tersebut ya. Bangun persegi panjang atau persegi ya, grafik V terhadap T. Nah, rumusnya X itu adalah jarak sama dengan V kali T, atau mau mencari V kecepatan S per T, atau kalau mau mencari T waktu sama dengan S per V. Nah, itu adalah rumus dari GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, untuk posisi GLB X terhadap T itu seperti itu ya. Nah, kalau untuk kecepatannya konstan ya, V terhadap T, V-nya adalah konstan. Nah, ini animasi gerak lurus beraturan ya. Nah, ini sebuah mobil mengalami GLB nih. Gerak benda pada lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya itu adalah 0 ya. Nah, ini adalah grafik jaraknya. Ya, tuh jaraknya berarti berupa garis lurus ya. Kalau kecepatan berarti karena sama berarti garis datar ya. Kalau percepatan juga sama, karena percepatannya 0 berarti garisnya datar. Nah, ini adalah grafik jarak, kecepatan, dan percepatan pada GLB. Kita lanjut ya, semoga paham ya. Nah, selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita sebut GLBB. Nah, adalah gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu, tetapi dia dipercepat secara beraturan. Nah, kalau posisi X-nya seperti itu ya, terhadap T, posisi kecepatannya itu terhadap T, dan posisi percepatan terhadap T konstan ya, karena percepatannya tetap ya atau konstan. Nah, itu ya grafiknya. Nah, ini ada gerak lurus berubah beraturan nih. Nah, ini ada simulasi nih. Benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap, dipercepatnya A-nya plus berarti, terus ada diperlambat berarti A-nya negatif atau percepatannya negatif. Nah, ini rumus GLBB nih. Biasanya lebih rumit daripada GLB ya. Nah, untuk mencari A atau mencari percepatan itu rumusnya delta V per delta T sama dengan Vt dikurangi V0 per T dikurangi T0. Kalau mau mencari jarak atau S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau mau mencari kecepatan ya pada saat T, caranya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, keterangannya ada di silahkan baca sendiri ya, ada di sampingnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini animasi GLBB nih. Ada turunan, terus dia lurus, terus dia turun, lurus lagi. Nah, itu adalah animasi untuk GLB. Jadi ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang tetap ya. Nah, ini animasi untuk GLB nih. Jadi jarak atau posisinya berubah ya. Nah, kecepatannya pun berubah, tetapi percepatan atau akselerasinya tetap.